Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji. Kita ketemu lagi dalam serial Memahami Budaya Panji. Dalam episode sebelumnya saya sudah bercerita tentang apa itu makna kata Panji. Seri kali ini kita akan membahas tentang cerita Panji itu sendiri. Ya. Jadi yang dimaksud cerita Panji itu apa? Di episode yang lalu sedikit saya jelaskan gambaran secara umum tentang cerita Panji. Jadi gambaran mainstream tentang cerita Panji adalah sebuah cerita yang mengisahkan percintaan atau hubungan cinta kasih antara Raden Panji Asmorobangun atau Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Jenggala dengan Dewi Sekartaji atau Candrakirana dari Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kadiri atau juga disebut Kerajaan Daha. Nah, jadi cerita Panji seperti itu. Ya, contohnya adalah Ande-Ande Lumut, seperti yang saya bilang kemarin ya tentang Ande-Ande Lumut. Nah, yang menarik adalah cerita Panji ini punya banyak versi. Ada puluhan, bahkan ratusan jenis cerita Panji yang semuanya berkisah tentang Dewi Sekartaji dan Raden Panji. Ande-Ande Lumut hanya salah satu contoh cerita Panji. Ya. Ada banyak contoh-contoh cerita Panji, misalnya kalau dongeng ya, jadi ada dalam bentuk dongeng itu misalnya Ande-Ande Lumut, ya, kemudian ada Keong Mas, ada Panji Laras, ada Entit, ya, ada Panji Anggronakum, ada Panji Jayakusuma, ya, ada Panji Jayeng Tilem. Banyak sekali versi-versi cerita Panji yang tersebar di seluruh Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Malaysia, dan negara-negara lain. Menarik. Nah, cerita Panji meskipun banyak versi, itu polanya selalu sama. Yaitu Dewi Sekartaji dan Raden Panji Asmorobangun ini sudah dijodohkan sejak kecil, tetapi salah satu menghilang dari berbagai sebab. Kemudian mereka saling mencari, menyamar, berkelana, bertualang, sampai akhirnya kemudian bertemu kembali dan akhirnya mereka menikah. Selalu begitu. Baik seluruh cerita Panji selalu begitu. Inilah yang membedakan cerita Panji dengan cerita-cerita yang lain, di mana cerita yang lain itu selalu ketemu, misalnya punya anak, ya toh, punya cucu dan sebagainya. Cerita Panji enggak. Dia selalu berakhir di pernikahan. Nah, ada orang mengatakan, wah cerita Panji kalau gitu membosankan. Wong ceritanya cuma ada pernikahan. Enggak. Ya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya kan juga cerita itu yang secara umum ya. Ada juga cerita Panji yang tidak menyebutkan tokoh Raden Panji dan Dewi Sekartaji. Ya, itu yang cerita mainstream, yang Panji dan Sekartaji Jenggala. Tetapi semangatnya itu adalah semangat Panji. Semangat Panji itu apa? Atau ciri khas cerita Panji itu seperti apa? Yaitu cerita yang menunjukkan adanya dua belah pihak yang kemudian ingin dipersatukan. Itu salah satu cirinya. Ciri yang kedua, ada unsur pengelanaan, ada unsur petualangan, ada unsur pencarian. Ya, sampai kadang-kadang ada peperangan dan segala macam, yang akhirnya kemudian bertemu kembali. Ya. Jadi kalau saya menggunakan istilahnya Mas Dwi Cahyono, ya, seorang arkeolog, itu ada tiga pola, yaitu pola integrasi, desintegrasi, dan reintegrasi. Selalu begitu polanya. Ya, ini pola yang terdapat dalam cerita Panji. Jadi cerita Panji yang tidak bercerita tentang Dewi Sekartaji dan Raden Panji Asmorobangun itu kalau menurut istilahnya Pisau ya, yaitu cerita Panji minor.
Semangatnya cerita Panji tapi tidak bercerita tentang kerajaan Jenggala, tidak bercerita tentang kerajaan Kediri. Salah satu contohnya adalah yang terkenal yaitu dongeng Sri Tanjung. Ya, dongeng Sri Tanjung itu menceritakan asal-usul terbentuknya kota Banyuwangi. Ya, antara Raden Sito Pekso dan istrinya, ya, itu kemudian dituduh selingkuh, ketika kemudian dibunuh, dilempar ke sungai, ternyata airnya menjadi harum atau wangi. Maka jadilah asal-usul kota Banyuwangi. Jadi dongeng Sri Tanjung adalah salah satu contoh cerita Panji minor atau cerita Panji yang tidak menceritakan tentang kerajaan Jenggala dan Kadiri, dan juga tidak menceritakan Raden Panji dan Dewi Sekartaji. Ya, itu pola secara umum cerita Panji. Ya. Dari berbagai cerita Panji tadi, baik yang dalam bentuk dongeng, dalam bentuk naskah, dalam bentuk seni pertunjukan, dalam bentuk relief dan banyak segala macam, cerita Panji itu selalu berakhir di pernikahan. Tadi saya sudah bilang, ya. Kenapa berakhir di pernikahan? Karena pernikahan itu adalah akhir dari sebuah awal dan awal dari sebuah akhir. Ya, kalau orang menikah itu berarti dia mengakhiri masa bujangnya, mengakhiri masa remajanya, mengakhiri masa dia di mana dia sudah keluar dari rumah orang tuanya, kemudian membentuk kehidupan baru, berumah tangga, mempunyai istri atau mempunyai suami, dan memulai sesuatu yang baru lagi. Makanya kemudian kita sering mendengar kalau orang menikah itu disebut selamat menempuh hidup baru. Ya, jadi baru lagi, selalu begitu. Jadi inilah yang menjadi ciri khas dari cerita Panji. Yang pertama adalah tentang penyatuan dua belah pihak yang terpisah menjadi satu. Kemudian yang kedua bercerita tentang petualangan, penyamaran, perjuangan, cinta kasih sampai akhirnya kembali menyatu. Yang ketiga adalah ada tokoh Panji, tokoh pahlawan, tokoh hero, tokoh protagonis, yaitu Raden Panji. Ya, saya kira itu secara singkat tentang pemahaman apa itu cerita Panji. Ya, nanti akan kita bahas lagi tentang cerita Panji. Kenapa saya menulis di buku ini memahami budaya Panji? Kenapa kok bukan cerita Panji? Kenapa judul buku ini jadi memahami budaya Panji, bukan cerita Panji? Nah, edisi berikutnya saya akan bercerita tentang apa itu yang disebut budaya Panji. Terima kasih atas perhatiannya. Saya senang sekali kita bisa bergabung di serial ini. Mudah-mudahan bisa kita ikut di serial yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji.